Seperti apa bang? Banyak spekulasi liar terhadap kematian Sutrimo ini bang. Kalau saya kalau melihat kasus hukum itu tidak ada yang kebenaran. Hmm, Iya, apalagi ditemukan katanya ya, saya nggak tahu ya, katanya berbusa ya. iya. Iya, mungkin aja itu kan ada, kalau berbusa tuh bisa overdosis karena minum apa, obat apa gitu kan. Sehingga yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia kan. Iya. Nah, oleh karena itu saya melihatnya bahwa kasus hukum ini tidak ada yang kebenaran. Saya khawatir nih ada Febri lain nanti. Oh gitu. iya. Ya kan, untuk Sebenarnya ini masih diduga ada kaitannya iya, kan bang? masih diduga ada kaitan dengan perkara nih, diduga kan. Dan saya khawatir bisa jadi Febri lain tuh. Kan biasa kalau dalam film mafia tuh saksi-saksi ahli apa kan dihabisin semua sehingga tidak ada lagi yang bisa bersaksi ya. Dugaan aja kan seperti itu. Tapi kita lihat aja lah. Kita jangan langsung wah negatif ya, walaupun tidak ada kebenaran dalam perkara hukum. Begitu. Nah, ini yang saya khawatir. Katanya udah ada berapa orang tuh yang meninggal tuh? Baru Sutrimo doang. Baru Sutrimo aja ya. Yang pengawal pribadi enggak ya? Enggak ya, enggak ada ya. Hanya Sutrimo aja ya. Iya. Nah, itu yang saya khawatir tuh. Tapi, Sutrimo ini ya harus waspada juga. Jadi kita berjaga-jaga penting ya, waspada penting tuh bagi mereka-mereka yang pernah dekat dengan tersangka nih. Seperti itu. Ya hanya waspada lah. Kita nggak menuduh tapi ya waspada aja. Mereka yang pernah dekat dengan tersangka harus siap-siap menjaga diri, membentengi dirinya tuh. Apalagi yang sangat mengenal tersangka kan. Itu harus. Ya kita nggak berprasangka buruk, nggak berprasangka baik juga tuh. Ya karena prasangka nggak pernah prasangka itu tidak pernah membawa kita kepada kebenaran. Cuman waspada kan perlu ya, dalam kasus ini waspada perlu. bang, meskipun keluarga mengaku sudah ikhlas gitu bang ya. Tapi dari kacamata hukum pidana, kepolisian tetap wajib ya bang ya menuntas penyelidikan. Harus melakukan penyelidikan tuh terhadap kasus itu. Jangan tidak tuh. Siapa tuh kalau memang diracun, siapa pelakunya ya kan? Begitu. Atau kalau misalnya dia bunuh diri, motifnya apa tuh bunuh diri kan? Kita nggak pernah tahu kan? Atau karena penyakit juga kita nggak pernah tahu. Makanya perlu diotopsi, perlu diselidiki secara menyeluruh ya. Tapi udah dikubur bang. Udah dimakamkan kan? Dan nggak ada otopsi. Nah, harusnya kan diotopsi dulu. Kalau kematiannya mencurigakan harusnya diotopsi, belum terlambat tuh. Menurut saya bongkar kuburan diotopsi aja. Nggak ada tuh bicara ikhlas. Ya, polisi itu ya tetap harus otopsi ya bang? Harus otopsi lah. Itu kan kalau kematiannya aneh ya. Kecuali kematiannya normal. Kalau dianggap aneh harus diotopsi lah polisi itu. Nggak boleh tidak diotopsi. Ya kalau udah dikubur jangan berdasarkan keluarga ikhlas ya jangan. Ini kan ada apa dengan kematian yang bersangkutan gitu kan. Jadi perlu tuh diotopsi. Bang, kabarnya juga pengantar jasad Sutrimo gitu ke RS itu udah dikonfirmasi sebagai seorang jaksa bang, aktif. Namanya Febrio Ardianto. Iya, kan ini banyak yang mencurigakan kan di sini. Kok bisa jaksa turun mengantar ini, apalagi kebetulan kan saya bilang kalau kasus hukum itu nggak pernah kebetulan gitu loh. Sehingga karena itu ini sebagai tantangan buat polisi untuk melakukan otopsi. Harus tahu tuh sebab kematian yang bersangkutan. Dan sampai kematian yang bersangkutan tuh menjadi tanda tanya, pertanyaan besar tuh. Nah ini nggak bagus deh. Jadi lebih baik diungkap supaya tidak ada fitnah, tidak ada cerita liar di masyarakat ya kan. Itu memang tugas kepolisian. Selama ada kematian mencurigakan itu wajib tuh diotopsi. Oh, demi obstruction of. Ya kalau nggak diotopsi kan berarti ada obstruction of justice tuh kan. Nggak boleh ada obstruction of justice. Jadi ini kematian mencurigakan, jadi berita nggak karuan menyebar di masyarakat. Buktikan aja dengan otopsi gitu. Selesai tuh. Tapi kalau keluarga menolak otopsi gimana bang? Ini demi hukum ya. Jadi punya kewenangan polisi itu. Polisi punya kewenangan juga walaupun keluarga menolak. Tapi karena ini menyangkut kasus besar lebih baik diotopsi.
Jadi bukan delik aduan atau delik umum lagi nggak masuk ke situ ya bang? Ya kan ini beritanya udah berita besar. Masyarakat udah resah terhadap kematian yang bersangkutan. Jangan sampai kematian yang bersangkutan membuat berita liar tuh. Karena itu wajib lah polisi dapat tuh mengesampingkan keinginan dari keluarganya untuk tidak ada harus ini otopsi demi hukum gitu. Abang sebagai praktisi hukum melihat kejanggalannya apa aja sih bang kira-kira bang? Kayak 1 hari kematiannya 1 hari setelah penahanan, habis itu di tempat yang sebenarnya klinik kecantikan tersebut udah nggak beroperasi lama dan jaraknya pula nggak jauh dari rumah Febri. Mungkin kejanggalan apa sih yang abang lihat lainnya bang? Ya saya sih hanya dengar-dengar aja ya, nggak beritanya juga saya hanya sekilas-sekilas saja tuh. Tapi menurut saya ya kejanggalan ya lumayan banyak kan, apalagi klinik kecantikannya udah nggak beroperasi kan. Iya. Udah nggak beroperasi, terus dekat dari rumahnya, terus yang nganterinnya seorang jaksa, ya banyak keadilan. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu yang sebetulnya harus dijawab ya. Saya nggak boleh berasumsi itu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena di hukum itu tidak ada yang kebenaran. Ini memang aparat penegak hukum harus otopsi yang bersangkutan. Walaupun keluarganya melarang, tapi kita wajib ya, karena kasus ini sensitif ya, dengan kasus yang sedang ditangani. Oke. Yang bisa dan hanya bisa nangani Polri ya bang? Iya, Polri lah harus otopsi itu, melakukan otopsi yang bersangkutan ya. Pesan untuk Polri bang? Iya, biarin jelas tuh, begitu. Siap. Makasih bang Udi.